Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Putra. Saya dari Manajemen Malam 2 semester 2. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan sudut pandang saya tentang dampak positif dari teknologi informasi, khususnya yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak akan membahas teori yang rumit atau definisi yang sudah sering kita dengar di kelas, tapi lebih ke contoh-contoh nyata yang mungkin juga pernah atau sedang kita alami. Kalau kita perhatikan, teknologi informasi itu sekarang sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Mulai dari bangun tidur, banyak dari kita yang langsung cek handphone atau gadget kita, entah itu cek notifikasi media sosial atau sekedar baca berita. Bahkan ada yang belum sempat cuci muka, sudah update story. Nah, itu contoh kecil betapa teknologi sudah melekat di keseharian kita. Dan kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya banyak sekali dampak positif yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi informasi ini. Coba kita mulai dari bidang pendidikan. Dulu, kalau kita ingin cari referensi untuk tugas sekolah atau kuliah, kita harus datang ke perpustakaan, mencari buku satu persatu. Kadang bukunya kita rebutan bersama teman kita, kadang malah hilang entah kemana. Tapi sekarang, semua bisa kita akses lewat internet. Ada ribuan bahkan jutaan e-book, jurnal video, pembelajaran yang bisa kita akses cuma dari HP atau laptop. Contohnya, saya pribadi pernah ikut kelas online tentang digital marketing dan platform luar negeri yang mungkin dulu nggak kebayang bisa ikut karena keterbatasan akses. Bahkan sekarang, anak-anak kecil pun sudah belajar coding lewat aplikasi edukasi. Dan yang paling terasa saat pandemi kemarin, teknologi benar-benar jadi penyelamat. Bayangkan, kalau pandemi terjadi di zaman belum ada internet, bisa-bisa pendidikan kita berhenti total. Lanjut ke dunia bisnis, ini yang paling saya suka karena perubahan yang terjadi sangat luar biasa. Sekarang, banyak UMKM yang tadinya hanya mengandalkan jualan di pasar atau toko kecil, sekarang bisa menjangkau pasar nasional, bahkan internasional. Hanya lewat media sosial atau marketplace. Saya punya teman, dia tadinya cuma jual kopi literan di komplek, tapi berkat rajin upload konten kreatif di TikTok, Instagram, YouTube, dia viral dan sekarang sudah punya reseller di berbagai kota. Artinya, teknologi informasi membuka peluang usaha baru yang dulu mungkin terasa mustahil untuk skala kecil. Bahkan kita lihat tren sekarang, profesi baru muncul berkat teknologi. Contohnya, konten kreator, sosial media, spesialis digital, marketer, live streamer, semua ini adalah profesi yang 10-15 tahun lalu mungkin belum ada. Tapi karena perkembangan teknologi, sekarang profesi itu ada. Dari sisi komunikasi, perubahannya juga luar biasa. Saya ingat dulu kalau mau ngobrol dengan keluarga yang tinggal di luar kota, harus lewat surat atau telepon rumah. Biaya mahal dan kadang harus ngantri di wartel. Sekarang, semua jadi lebih mudah. Ada WhatsApp, Zoom, Google Meet, FaceTime, kita bisa video call dengan siapa saja, kapan saja. Bahkan saya punya pengalaman pribadi. Keluarga saya pernah ngadain arisan keluarga lewat Zoom saat pandemi. Dulu nggak pernah terbayangkan bisa arisan online, tapi ternyata seru juga. Teknologi benar-benar mendekatkan yang jauh. Di bidang kesehatan pun demikian, sekarang banyak aplikasi yang memungkinkan kita konsultasi dokter dari rumah. Tidak perlu lagi capek-capek ke rumah sakit hanya untuk tanya keluhan ringan. Bahkan ada fitur layanan pengiriman obat langsung ke rumah. Banyak juga aplikasi yang bantu kita lebih peduli kesehatan. Mulai dari cek tekanan darah, pengingat minum air, sampai aplikasi olahraga yang bisa bantu kita atur target harian. Saya pribadi terbantu banget dengan aplikasi yang ingetin saya untuk bergerak, karena kadang kalau lagi kerja depan laptop bisa lupa waktu, lupa bergerak, lupa minum air, lupa makan, dan bisa lupa dunia. Dan kalau kita bicara tentang dunia hiburan, sekarang semua orang bisa jadi kreator. Dulu kalau mau jadi penyanyi harus ikut audisi, masuk label. Sekarang cukup upload ke YouTube atau Spotify, bisa langsung didengar orang se-Indonesia, bahkan dunia. Banyak musisi indie yang lahir berkat kemajuan teknologi. Begitu juga di bidang film. Banyak kreator lokal yang berkarya dan bisa dinikmati lewat platform streaming. Teknologi membuka pintu-pintu kreatif baru yang sangat luas. Kesimpulannya teman-teman, teknologi informasi ini membawa banyak dampak positif yang nyata dan bisa kita rasakan dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan, bisnis, komunikasi, kesehatan, pemerintahan, hiburan, dan banyak lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai pengguna
bisa bijak memanfaatkannya, tidak hanya untuk konsumsi tapi juga untuk produktivitas dan pengembangan diri. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di era digital, tapi ayo kita jadi pemain aktif yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Sekian sharing dari saya, semoga bisa memberi inspirasi, membuka sudut pandang baru, dan siapa tahu bisa jadi bahan refleksi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.